Boleh kita buka hadis dalam kitab Bulughul Maram. Kita akan memasuki sujud yang kedua, yakni sujud tilawah. Sujud tilawah atau sujud sajadah. Sujud tilawah setelah kita membahas sujud sahwi. Ya. Mungkin ada imam yang bandel, diingetin nggak mau, ya, nggak paham, diingetin malah bingung, bablas saja ini. Maka makmum untuk segera memisahkan diri dari jemaahnya itu. Kalau ada imam yang diingetin bandel nggak mau ini. Kita akan buka halaman 171 hadis yang ke nomor hadis 362. Halaman 171 nomor hadis 362. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kalau laki-laki ini radhiyallahu anhu. Kalau dari Aisyah perempuan atau sahabiah yang lain radhiyallahu anha. Kalau laki-laki qala, karena di sini Abu Hurairah. Kalau perempuan qalat, ada taknya, taknits namanya. Beliau mengatakan sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'un syaqqat. Dan juga waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, kami pernah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surah Idas sama'un syaqqat dan di surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni surah Al-Alaq. Di dalam surah Idas sama'un syaqqat ini ketika sampai ayat la yasjudun, ada perintah sujud. Kemudian dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni surah Al-Alaq, ayat terakhir sampai kepada bacaan wasjud waqtarib, itu catatan kakinya, wasjud waqtarib. Maka kita diperintahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah ini tetap disyaratkan taharah, suci, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat. Kemudian ada niat, ada takbiratul ihram. Setelah itu sujud tanpa mengangkat tangan. Kemudian bangun daripada sujud dengan takbir. Setelah itu salam kanan dan kiri apabila dilakukan di luar sholat. Apabila dilaksanakan di dalam sholat, maka tidak disertai dengan salam, karena masih ada dalam sholat salamnya nanti. Ya, jadi langsung takbir Allahu Akbar, sujud tilawah, di dalam hati niat sujud tilawah. Ya, di sini biasanya hari Jumat. Hari Jumat di sini ada alif lam mim sajadah. Alhamdulillah ya. Jadi ngaji dan bisa diaplikasikan ke dalam ibadah kita itu.
Kemudian kita akan lanjutkan hadis berikutnya. An Ibni Abbasin qala, nomor hadis 363. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Sad laysat min azaimis sujud wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, surah Sad, ya, di dalam surat Sad ini, laisat min azaimis sujud, bukan termasuk tempat-tempat yang diperintahkan bersujud, atau di sini min azaimis sujud maksudnya yang diberatkan untuk sujud. Namun kata beliau, tetapi saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca satu ayat dalam surat Sad. Ini. Dari hadis ini para ulama berbeda pendapat. Jumlah surat yang ada sujud sajadahnya atau sujud tilawahnya. Ada yang berpendapat jumlahnya 14. Ada yang berpendapat sampai 15. Nah, ini macam-macam pendapat mereka. Ibnu Abbas mengatakan ini bukan termasuk ayat sajadah ataupun yang sunnah untuk sujud tilawah di dalam surat Sad. Tapi aku melihat Nabi SAW sujud. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu berarti sama dengan hadis sebelumnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surat An-Najm, yakni ketika sampai ayat catatan kakinya fasjudu lillahi wa'budu. Nah, sampai ayat itu. Kemudian hadis berikutnya, an Zaid bin Thabitin qala wa sallama an-najma falam yasjud fiha, muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit, ia berkata, saya bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, tetapi beliau atau ia tidak sujud padanya. Berarti ada dua riwayat dalam surat An-Najm, ya. Satu riwayat sujud, ada sujud tilawahnya. Satu riwayat tidak ada sujud tilawahnya. Kemudian hadis berikutnya, an Khalid bin Ma'dan qala fuddilat suratul hajji bisajdataini, rawahu Abu Dawud fil marasil. Dari Khalid bin Ma'dan, ia berkata, telah diutamakan
Warawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadithi Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjud huma fala yaqra'ha wa sanaduhu dhaifun. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan mausulan dari dalam surat Al-Hajj, tapi sanadnya lemah. Sanad yang kuat adalah sanad hadis nomor 306. Artinya nggak bisa untuk pegangan kesunatan yasjud fala ithma alaihi. Rawahul Bukhari wa fihi innallaha ta'ala lam yufrid as-sujuda illa an-nasya. Siapa tidak sujud maka tidaklah ada dosa baginya. Berarti sujud tilawah ini hukumnya tidak wajib, sunnah. Yang mau sujud bagus, yang tidak mau sujud maka tidak berdosa. Hanya kalau kita setan ini senang, merasa dia mendapatkan teman, meskipun alasan kita tidak sujud, merasa mendapatkan kawan atau teman. Na'udzubillah. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi linun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada kami, membacakan Al-Qur'an kepada kami, maka apabila melewati ayat sajadah ia masih ada waktu 10 menit. Bacaan sujud tilawah. Sujud sahwi kemarin bacaannya kita sudah hafal semua. Sudah hafal belum? Baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fataba. Baik bentuk. Kalau kita merasa ya Allah aku kok hidungnya pesek, tidak seperti mereka orang-orang luar negeri, orang Arab, orang ini dan lain sebagainya, biar kita tidak mengeluh, cobalah kita datang ke kebun binatang. Bandingkan dengan si monyet masih gantengan. Qasam'ahu, dan Allah sudah memberi pendengaran. Wa basarahu, memberikan penglihatan mata kita. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pencipta. Ini satu riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, juga At-Tirmidzi. Saya ulangi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian dalam satu riwayat di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, kitab Ibanatul Ahkam, warada fi sunnah bayanud du'a alladhi yuqalu fi sujudit tilawah. Fa fi hadits Ibni Abbasin annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudit tilawah. Kemudian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud tilawah beliau membaca Allahumma ktub li
biha indaka ajran waj'alha li indaka dhukhran wadha'anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Allahumma ya Allah, uktub li, tulislah untukku, biha dengan sujud tilawah ini, indaka ajran, di pahala. Kita minta dengan sujud tilawah ini Allah menulis pahala untuk kita. Waj'alha li indaka dhuhran, dan jadikanlah sujud tilawah ini untukku tabungan, simpanan pahala. Wadha'anni biha wizran, ya Allah, hapuskanlah dariku dengan sujud ini dosa-dosa. Wa taqabbalha bi Daud. Ini riwayat Ibnu Abbas. Yang paling masyhur riwayat yang pertama dari Imam Abu Dawud, Al-Hakim, Tirmidzi, dan juga An-Nasai. Insyaallah ya, semoga kita bisa mengamalkannya. Kalau nggak hafal, akan. Termasuk syarat sahnya sholat adalah toharah dan menghadap ke arah kiblat. Maka sujud tilawah karena termasuk bagian daripada sholat, maka harus menghadap ke arah kiblat dan harus dengan toharah, juga satrul aurah atau menutupi aurat. Berarti wajib madhab kiblat. Nah, kita baca Al-Quran ngadap ke selatan, ke utara, maka geser posisi kita. Ya, kita taruh Al-Quran kita, kemudian kita menghadap ke arah kiblat. Setelah itu buat sujud tilawah. Ya, jadi tetap ada takbir tanpa mengangkat tangan. Ya, nggak ada sedekap gini, nggak ada. Allahu Akbar. Di hati kita, lisan kita mengucapkan takbir, hati kita niat sujud, kemudian kita tempelkan tangan kita, kemudian kening kita. Nah,